Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan bercerita sebuah film yang sangat epik asal negeri Thailand berjudul The Maid. Film yang rilis 9 Juli 2020 ini berkisah tentang sebuah perselingkuhan yang dimana akhirnya hasil dari perselingkuhan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Buntut dari peristiwa kematian itu, teror demi teror mulai bermunculan akibat dendam yang belum terbalas. Oke. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Kisah diawali dengan sebuah obrolan antara seorang gadis bernama Pon dan seorang psikiater, yang dimana obrolan tersebut menceritakan ketakutan Pon tentang sebuah boneka monyet milik anak majikannya, yang awalnya biasa saja, namun lama-kelamaan ketakutannya semakin kuat. Bukan hanya itu saja, menurut pengakuannya, ada sosok lain yang ikut menteror selama bekerja di rumah itu, yaitu sosok seorang wanita yang bahkan Pon sendiri tidak pernah bertemu, mengenal, ataupun melihat wanita itu sebelumnya. Karena ketakutannya itu, Pon akhirnya memutuskan untuk resign dari rumah tersebut. Lalu si nyonya yang bernama Uma dan putrinya yang bernama Nid meminta si supir yang bernama Chai untuk mencarikan lagi pembantu yang lain. Ketika akan tidur, Nid bertanya pada ibunya tentang kebenaran kisah hantu yang pernah diceritakan Pon sebelumnya. Ibunya hanya menjawab bahwa hantu itu tidak ada dan menyuruh Nid untuk tetap tenang karena ibunya akan segera mencarikan pembantu yang lain untuk menemani anaknya. Namun ketika Uma hendak meninggalkan kamar anaknya, suatu ketika putrinya Nid mengidap sindrom FTD yang langka dan bersifat genetik pada anak kecil. Mudahnya, sebuah kelainan otak yang bisa membuat si penderita merasa lupa, bingung, dan berhalusinasi, bahkan ketakutan akan sesuatu. Selang beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan seorang calon pembantu baru yang sangat cemoh, membuat saya dan para kaum Adam khususnya pasti menggebu-gebu. Dia bernama Joy. Joy kemudian disambut pembantu senior bernama Ibu Wan. Wan kemudian mengajaknya berkeliling sambil memberitahu tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh Joy. Joy juga langsung dipertemukan si anak majikan yaitu Nid. Joy pun mengenalkan diri pada si anak majikan. Setelah itu Joy pun diantar Chai ke rumah pondok yang cukup besar di sekitar rumah untuk tempat tinggalnya selama bekerja di sini. Namun ketika Joy bertanya mengapa pembantu di rumah ini sering berganti-ganti, Chai bukannya menjawab tapi malah mengalihkan jawabannya. Malam hari pun tiba ketika Joy sedang menjajal seragamnya. Tiba-tiba sesuatu yang mencurigakan bergerak dari tangga ke atas. Dengan rasa penasaran Joy pun memeriksanya. Namun setelah dilihat dan tahu itu bukan manusia yang berada di balik tiang, dia pun kembali turun dan memutuskan untuk tidur. Saat sedang tidur, Joy langsung mendapat gangguan dari sosok wanita itu. Keesokan paginya, Joy diinterview langsung oleh majikannya Nyonya Uma dan ditanyai pertanyaan seperti alasan mengapa berhenti di pekerjaan sebelumnya dan juga menanyakan jumlah anggota keluarganya. Joy pun menjawab semua itu dengan percaya diri dan meyakinkan kalau dia tidak akan mengecewakan si majikan. Syukurnya Nona Nid cepat akrab dan mau menurut ketika Joy mengajaknya tidur siang, lalu menyanyikannya sebuah lagu agar Nid bisa tidur. Namun ketika akan keluar kamar untuk melakukan tugas yang lain, Joy merasakan sosok wanita itu hadir kembali. Selesai mencuci pakaian, tak sengaja Joy bertabrakan dengan si tuan majikan yang bernama Nirak. Joy pun memperkenalkan dirinya, namun si tuan berlalu begitu saja dengan pandangan tajam yang lurus. Selain Ibu Wan, di rumah itu juga ada pembantu lain yang heboh bernama Born, yang selalu memutar lagu favoritnya, yang sekilas jika didengarkan menurut bahasa kita, terasa begitu familiar. Ketika malam hari Joy membacakan Nid sebuah dongeng buku, yang dimana sepertinya cerita itu sangat melekat dengan ingatannya ketika masih kecil. Setelah Nid kecil tidur, disinilah kepribadiannya yang lain timbul dan seperti sedang mencari sesuatu. Lalu di perpustakaan majikannya, dia menemukan beberapa foto di antaranya si tuan dan nyonya. Lalu di sampingnya terdapat pembantu lain yang ikut serta dalam foto tersebut.
Tiba-tiba saja sosok wanita itu kembali menakuti Joy sampai dia ketakutan. Karena keributannya itu, akhirnya Joy dipanggil Nyonya Uma untuk menghadap. Joy mengatakan bahwa sosok wanita itu sangat mirip seperti apa yang ada di foto. Joy juga berbohong kalau dia menemukan foto itu di lantai. Kemudian si Nyonya Uma menyuruh Wan dan Born membawa Nid ke kamarnya. Setelah mereka pergi, si Nyonya hanya mengatakan bahwa wanita yang ada di dalam foto itu tidak penting dan dia hanya sekedar pembantu yang dulu pernah bekerja di sini. Lalu tiba-tiba saja ingatan Uma kembali ke masa di mana si wanita yang ada di dalam foto itu masih bekerja di rumah ini. Wanita yang belum diketahui namanya ini bukan hanya sekedar pembantu di rumah, tapi dia juga sekaligus teman curhat si Nyonya di kala kesepian. Dia juga orang yang selalu memuji-muji majikannya. Namun Uma yang merasa dia tidak memiliki cinta dari si Tuan. Si wanita ini mengatakan itu tidak benar dan semua orang yang ada di rumah ini sangat mencintai si Nyonya. Karena perhatiannya itulah, si wanita ini diperlakukan istimewa oleh Uma. Keesokan harinya secara tiba-tiba di dapur, Joy menyebutkan nama Ploy dan bagaimana Ploy mati pada Ibu Wan. Entah siapa yang memberitahu atau memang Joy sudah mengenal kalau sosok wanita itu adalah Ploy. Tapi karena pertanyaan itu, Ibu Wan memarahi Joy untuk jangan campuri urusan orang lain. Joy kembali menanyakan hal yang sama pada Born. Dengan raut wajah yang terkesan menutupi sesuatu, dia hanya menjelaskan bahwa Ploy memang pernah bekerja di sini. Lalu tiba-tiba dia pergi begitu saja, dan menurutnya kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu. Tak cukup 2 orang saja, Joy kembali menanyakan tentang Ploy kepada si supir Chai. Chai hanya menjelaskan berdasarkan yang dia ingat. Ploy adalah seseorang yang sangat mengenal Nyonya dan selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Bahkan Ibu Wan dan Born yang mengabdi lebih lama tak dapat menyaingi Ploy. Namun pada akhirnya jawabannya tetap sama seperti yang lainnya, yaitu pergi meninggalkan rumah ini. Suatu ketika Joy melihat Nid dimarahi ibunya Uma karena menggambar coretan orang tuanya dan juga sosok Ploy yang di samping suaminya. Ditambah pengakuan Nid kalau yang dia gambar di samping ayahnya adalah Ploy. Mendengar hal itu, Joy segera mengambil kesempatan ketika si Nyonya Uma sedang sempat di luar. Dia mengambil coretan kertas itu lalu membawanya. Lalu tak lama dia mendengar si Tuan Nirak sedang berbicara dan meminta maaf kepada sosok Ploy atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Joy yang melihatnya juga malah ikut masuk. Tentu hal itu ditegur oleh si Tuan. Lalu si Tuan yang melihat kertas yang dibawa Joy, dia pun mengambilnya, kemudian menyuruhnya untuk pergi. Sambil memandangi gambar yang di kertas, Tuan Nirak kembali mengingat perhatian yang diberikan Ploy begitu membekas, sehingga si Tuan dan Ploy mulai bermain mata sampai ke tahap pengencerutan. Scene beralih ke Joy yang sedang menidurkan Nid. Namun tiba-tiba, ya, di sini akhirnya terungkap yang sebenarnya bahwa Ploy adalah kakak dari Joy. Ternyata Joy datang ke rumah ini bukan suatu kebetulan, melainkan dia memang mencari keberadaan kakaknya yaitu Ploy yang sudah lama tak bertemu dan hanya saling berkabar melalui surat. Ploy membawa Joy ke ingatan masa lalunya, di mana semuanya berlanjut ketika dia mulai mengandung akibat hubungannya dengan si Tuan. Mengira si Tuan bakal marah, namun dia malah memeluk Ploy seolah memang menginginkan bayi itu. Mengetahui Ploy hamil, sebenarnya Uma membencinya, namun karena memang dia belum dikaruniai anak, dia membiarkan hal tersebut terjadi. Perhatian si Tuan pun lebih kepada Ploy karena telah mengandung anaknya. Bulan demi bulan dilalui hingga bayi itu terlahir, yang tiada lain dia adalah Nid itu sendiri. Suatu hari ketika sedang membersihkan bak mandi, bayinya tiba-tiba menangis. Mendengar bayinya menangis, Ploy segera bergegas untuk menggendongnya. Namun sayangnya karena lantai yang licin, Ploy tak sengaja tergelincir dan kepalanya terbentur. Darah pun mulai mengalir di sekitar kepalanya. Bukannya menolong, Nyonya Uma malah menutup pintu kamar mandi dan membiarkan Ploy begitu saja sampai meninggal. Dengan segera, Chai, Ibu Wan, dan Born memasukkan jasad Ploy ke dalam plastik besar untuk menguburnya di sekitaran rumah. Yang lebih sadisnya, Joy melihat Ploy yang masih bernapas dan kakinya yang masih bergerak. Mereka tidak memperdulikannya dan terus menimbunnya di tengah guyuran hujan. Sementara itu Uma hanya menggendong bayinya dan tidak merasa kasihan sedikit pun. Wajah Joy semakin murka melihat peristiwa menyedihkan yang dialami kakak satu-satunya ini.
Beberapa hari setelah itu, Nyonya Uma akan mengadakan perayaan pesta ulang tahunnya. Born dan Joy diantar ke pasar oleh Chai untuk membeli segala persiapan yang akan diperlukan. Namun ternyata, Joy berkonsultasi dengan psikiater. Diketahui ternyata Joy sudah 2 tahun mengalami gangguan kejiwaan. Joy juga berbohong tentang pekerjaan sebelumnya jika dia berhenti karena majikannya kembali ke negaranya. Tapi kenyataannya dia membantai kedua majikannya karena berusaha memperkaosnya. Dan dia juga berhasil membohongi kalau dia sudah tidak insomnia, yang padahal dia selalu berkeliaran tengah malam di dalam rumah. Malam pun tiba saat pesta mulai ramai dengan kedatangan para tamu undangan yang turut menghadiri acara tersebut. Di sisi lain, Chai yang mengidap penyakit asma tiba-tiba saja kambuh. Lalu tanpa diduga-duga, Joy menutup kepalanya dengan plastik sampai Chai kesulitan bernapas dan meninggal. Di dalam, si Nyonya meminta Ibu Wan untuk memberitahu Chai agar menyiapkan mobil untuk mengantarkan beberapa tamu. Tak lama datanglah si Tuan yang tumben-tumbenan memuji si Nyonya dengan mengatakan kalau Uma begitu cantik. Kembali ke Joy yang sudah mengikat dan menyumpal mulut Born. Itu juga dilakukan karena telah menutupi kebenaran yang terjadi terhadap Ploy. Berpindah kembali pada Ibu Wan yang ingin menyampaikan pesan si Nyonya. Namun dia dikagetkan melihat Chai yang sudah tak bernafas. Lalu tanpa disadari di sana sudah ada Joy yang kemudian menusuknya dengan sebuah suntikan yang membuat napasnya langsung Senin Kamis. Pastinya setelah itu dia juga meninggal. Joy kemudian lanjut masuk ke ruangan pesta dan membagikan anggur ke semua para undangan dengan ceria dan sumringah. Namun sepertinya pandangan si Nyonya berkesan lain melihat Joy. Setelah membagikan anggur, Joy kembali ke Born untuk menuntaskannya. Namun sebelum itu Joy memutar lagu kesukaan Born, yaitu dan tak lama kemudian Joy mengakhiri hidupnya. Setelah menuntaskan ketiga pembantu Nyonya Uma, Joy kembali ke ruangan pesta. Kebetulan si Tuan mendadak ada panggilan telepon, sehingga dia harus pergi sementara. Sedangkan si Nyonya yang terlihat mulai tidak baik-baik saja, dia memerintahkan Joy untuk menjaga para tamu sementara waktu. Di saat yang bersamaan Joy menutup telinganya dengan earphone dan memutarkan musik untuknya. Lalu secara tiba-tiba semua para tamu undangan mendadak muntah-muntah dan sudah dapat dipastikan itu adalah ulah Joy. Joy yang tiba-tiba masuk ke kerumunan orang-orang di sana. Dia menusuk mereka satu persatu hingga tak ada yang hidup. Selesai dengan orang-orang yang ada di sana, Joy kemudian menemui si Nyonya Uma dan tak disangka. Ternyata Uma sudah mengetahui bahwa Joy adalah adiknya Ploy karena dia melihat surat-surat yang pernah dikirimkan Joy pada Ploy dan juga sebuah foto keluarganya yang tentunya di situ ada Joy dan juga Ploy. Namun anehnya Uma masih menutupi kebusukannya itu dengan mengatakan bahwa dia tak tahu Ploy pergi kemana. Tak lama efek racun dari teh yang dibuat Joy kemudian bereaksi pada si Nyonya. Melihat peluang yang terbuka lebar, Joy segera menusuk leher Nyonya Uma sampai dia benar-benar meninggal saat itu juga. Hal yang sama juga terjadi pada si Tuan Nirak, di mana minumannya turut diracuni Joy sehingga Nirak berhalusinasi kalau yang di depannya adalah Ploy. Namun ternyata tak ada ampun untuk Nirak. Joy menghujamkan beberapa kali tusukan padanya sehingga tak mungkin baginya bisa untuk selamat. Setelah itu dia membangunkannya dan segera membawanya pergi dari rumah itu. Akhirnya misi Joy berhasil membalaskan dendam kakaknya dengan membantai habis semuanya tanpa sisa bagaikan Uchiha. Dan film pun berakhir.